lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagian dari pesawat sederhana yaitu katrol. Oke, ini adalah contoh gambar katrol yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi misal ada peralatan seperti pada gambar, katrolnya ada di sebelah sini ya. Nah, ini contohnya. Selain ini juga memanfaatkan tuas kelas ketiga, jadi ini titik tumpu. Kemudian di sini adalah tempat memberikan kuasa dan di sini adalah bebannya. Nah, jadi seperti alat pancing itu ya. Kemudian katrol itu sering juga disebut dengan takal. Jadi suatu pesawat sederhana yang terdiri dari suatu roda berputar yang berlilit tali atau rantai. Nah, contohnya itu ada katrol pada tiang bendera, kemudian sumur tempo dulu dan pada crane atau peralatan untuk konstruksi. Tapi kita juga bisa sih sebenarnya menemukan katrol itu di gym ya. Jadi seperti alat untuk melatih kekuatan otot. Nah, ini menggunakan katrol. Kita lihat di sini kalau bendera itu katrolnya ada di ujung ya. Dan kalau kita lihat nih di peralatan-peralatan gym, ternyata di sini juga ada katrolnya yang dipakai untuk latihan otot. Nah, katrol itu juga digolongkan menjadi beberapa bagian atau beberapa contoh, menjadi tiga macam. Yang pertama katrol tunggal tetap, ya, seperti yang di gambar pertama. Jadi katrolnya hanya satu. Kemudian dua yaitu katrol tunggal bergerak atau katrol bebas. Jadi katrolnya ini bisa bergerak ya. Nah, yang kemudian ketiga adalah katrol majemuk atau sistem katrol. Jadi katrolnya itu lebih dari satu. Nah, seperti gambar yang ketiga ini katrolnya lebih dari satu. Nah, katrol tunggal tetap ini contoh dari katrol tunggal tetap ya. Ada pada bendera, kita lihat yang bendera, kemudian pada alat untuk nge-gym atau misalnya alat untuk panjat tebing ya. Kemudian alat untuk mengangkat beban. Jadi ini adalah tempat untuk memberikan effortnya atau kuasanya. Nah, kemudian di sini adalah load-nya atau bebannya. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengubah arah gaya. Jadi mengarahkan gaya ke bawah, sedangkan beban terangkat ke atas. Jadi kan gayanya diarahkan ke bawah, hanya bebannya itu tertarik ke atas ya. Selama ini gayanya diarahkan ke bawah, tapi bebannya terangkat ke atas ya. Seperti tiang bendera ditarik ke bawah, tapi benderanya naik ke atas. Keuntungan mekanisnya adalah satu, artinya apa? Kalau keuntungan mekanisnya satu, kita ingat ya, KM itu kan diperoleh dari membagi beban dengan kuasa. Kalau satu, maka besarnya kuasa yang diberikan itu sama dengan besarnya beban. Jadi kalau seorang ini mengangkat beban dengan berat 100 Newton, maka kuasa yang diberikan oleh si penarik ini juga sama-sama 100 Newton. Itu keuntungan mekanisnya satu. Oke, contohnya itu katrol pengerek bendera, kemudian sumur model lama, terus kemudian di alat-alat fitness ya. Berikutnya adalah katrol tunggal bergerak, disebut juga katrol bebas. Kenapa sih? Karena di sini katrolnya itu bisa bergerak, ya, sehingga disebut katrol tunggal bergerak. Katrolnya itu bisa bergerak. Jadi ini ya katrolnya bisa naik turun atau misalnya si anak ini katrolnya mungkin dari atas sini kemudian turun ke bawah ya. Semakin ke bawah katrolnya akan semakin dekat dengan si anak ini. Ya. Jadi katrolnya bebas bisa bergerak maksudnya. Nah, fungsinya itu untuk memperbesar atau mengalihkan gaya. Keuntungan mekanisnya itu juga merupakan jumlah tali yang menahan beban. Jadi, jumlah tali yang langsung menahan beban. Ada dua tali sehingga keuntungan mekanisnya dua. Misalnya nih, beban di sini itu adalah 100 Newton. Jadi beban 100 Newton itu ditopang langsung oleh dua gaya ya. Jadi ini ada kuasa, kemudian ada satu lagi tali yang memegang. Jadi 100 Newton ini dibagi menjadi dua, berarti di sini 50 Newton. Ya, di sisi yang lain juga 50 Newton. Oleh karena itu, keuntungan mekanisnya bisa dua dari W per F. Bebannya misalnya 100 Newton, kemudian beban yang menahan itu adalah 50, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 2. Ya. Berikutnya adalah katrol majemuk atau sistem katrol. Jadi fungsinya itu untuk mengangkat beban-beban berat. Jadi keuntungan mekanisnya adalah kita ingat adalah jumlah tali yang langsung menahan beban. Jadi keuntungan mekanisnya itu lebih dari 2. Ya. Misalnya nih
pada gambar ada orang yang menarik ya, jumlah tali yang langsung menahan si beban ini ya, berarti jumlah talinya ini ada 1 ya, kemudian 2, lalu ini 3, yang ini ya di bagian dalam 4, terus ada satu lagi yang di sini 5 ya. Kalau yang ini sama dengan yang nomor 4 karena dia tidak langsung ya. Oke, kita lihat ini berhubungan dengan yang nomor 4, maka ini tidak langsung menahan si beban ya. Jadi seperti yang ini loadnya ini dibagi menjadi 2 ya. Misalnya ini 100 Newton pun juga ini berarti dibagi menjadi 2, 50, kemudian 50 ini masih ditopang lagi ya. Berarti ini 25, kemudian 25, 50 juga 25, 25. Nah, di sini rope-nya atau talinya itu kan berarti orang yang memberikan F ya. F-nya ini kan berarti sama karena dia tidak langsung, ini merupakan sambungan dari yang di sini. Ya, berarti di sini F-nya itu sama dengan 25 Newton. Maka kalau kita lihat di sini tali yang langsung menahan itu ada 1, 2, 3, 4. Maka nanti keuntungan mekanis yang di sini berarti 100 Newton dibagi dengan ini gaya yang diberikan ya 25. Keuntungan mekanisnya adalah 4. Sama nih yang di soal ini juga yang langsung menahan beban itu ada 4 tali ya, maka di sini keuntungan mekanisnya juga 4. Oke, ini contoh latihan soal ya. Hitunglah gaya yang dikerjakan pada setiap sistem katrol. Nih ada 3 macam. Kita bahas dulu di yang katrol pertama ya. Gambar pertama nih 50 Newton. Oke, kita lihat di sini bebannya 50 Newton. Ada tali di sini yang langsung menahan beban. Tali yang langsung menahan beban kita lihat di sini pakai warna merah aja ya biar kelihatan. Ini tali yang langsung menahan beban. Jadi di sini adalah tempat memberikan F, di sini tempat dari si bebannya. Ini katrol tunggal tetap ya, katrol tunggal tetap. Ya, katrol tunggal tetap, maka keuntungan mekanisnya adalah 1. Oke, gambar yang tengah. Ini sudah merupakan sistem katrol ya, karena katrolnya ada 2, ada yang bergerak bebas, ada yang tetap. Kita hitung tali yang langsung menahan beban. Jadi ini kita lihat talinya ada 1, kemudian 2. Ternyata ada 2, maka di sini kita lihat keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi kemudian gayanya berapa? Kalau di soal yang pertama kan dibagi 1 ya, keuntungan mekanisnya 1, maka F-nya juga sama dengan bebannya 50 Newton. Nah, yang kedua itu kuasanya berapa, gaya yang diperlukan berapa? Karena keuntungan mekanisnya 2, maka beban ini dibagi oleh 2 tali sama besar, berarti di sini 60 Newton, di sini 60 Newton. Ya, kalau ini kan sama ya, tali ini sama ya, beban yang di sini itu sama dengan F di sini, maka kuasa yang diberikan itu adalah 60 Newton. Oke, kemudian gambar yang ketiga ini merupakan sistem katrol ya. Katrolnya udah lebih dari 1 dan juga ada beberapa tali yang menahan beban. Kalau kita lihat talinya yang langsung menahan beban 1, 2, kemudian di sini ada 3. Ada 3 tali yang langsung menahan beban. Ya 60 dibagi 3 berarti masing-masing itu 20 Newton, di sini 20 Newton dan juga yang nomor 2 20 Newton. Ya, yang F di sini oke. Nah, ini seperti tali nomor 1, maka ini sama dengan beban yang ditopang oleh nomor 1 ya. Tali yang langsung menahan beban itu ada 3, maka keuntungan mekanisnya di sini 3. Sehingga F-nya sama dong ya, 20 Newton. Nah, F-nya adalah berarti 20 Newton atau F-nya bisa kita peroleh dari W dibagi dengan KM ya. W-nya 60 Newton, KM-nya kan 3, berarti 20 Newton ya. Nah, berikutnya, hitunglah keuntungan mekanis setiap susunan katrol. Sama ya, ini untuk menghitung keuntungan mekanisnya kita lihat tali yang langsung menopang beban. Beban 1200 Newton dibagi oleh 1, 2. 2 tali. Yang ini kenapa nggak dihitung, kan dia perpanjangan dari tali yang nomor 1. Ya, maka F-nya 600 Newton sehingga keuntungan mekanisnya 2 untuk gambar yang pertama. Ini keuntungan mekanisnya 2. Gambar yang di tengah, kita lihat tali yang langsung menopang beban. 1, 2, 3. Ya, kemudian tali nomor 3 ini perpanjangan ke tali yang diberikan kuasa atau F. Ya, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Oke, gambar yang ketiga,
Nah, tali yang langsung menopang beban. Ya, 1, 2, ini, 3, 4. Ya, kemudian yang tali yang diberikan F ini langsung ke ini ikut yang mana? Kita lihat yang nomor 2 ya. Jadi ini sama dengan tali yang nomor 2. Sama. Ya, keuntungan mekanisnya ada 4. Gambar yang ketiga ini keuntungan mekanisnya ada 4. Oke, kita ke latihan soal yang berikutnya. Beban 1000 Newton akan diangkat menggunakan sistem katrol seperti pada gambar di samping. Hitunglah besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini susunan katrol banyak sekali. Lalu berapa ya besar gaya yang diperlukan menarik beban? Oke, kita lihat di sini ya. Pertama kita lalu melihat dulu jumlah tali yang langsung menopang beban. Oke, kita lihat di sini jumlah talinya ada berapa ya yang menopang? 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Kalau yang dipegang tangan ini tidak langsung karena ini perpanjangan dari tali nomor 6. Oke, jadi di sini jumlah tali yang menopang beban itu ada 6 ya. Kalau misalnya kita hitung gayanya berarti 1000 Newton itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ini disebarkan ke 2 tali. Berarti di sini 500, di sini bebannya 500. 500 itu dibagi lagi menjadi 2, maka masing-masing mendapat 250. 250. Nah, 250 dibagi menjadi 2 tempat lagi, berarti di sini 125, di sini 125. Maka F-nya ini juga sama, ya kan talinya sama ya 125 Newton. Maka gaya yang menopang menarik beban itu sama dengan 125 Newton. Atau bisa kita hitung ya dari F sama dengan W per K. W-nya itu 1000 Newton. Keuntungan mekanisnya ada 6 tali yang menopang, 1000 dibagi 6, 125 Newton. Oke, sampai di sini pembelajaran jarak jauh mengenai katrol. Semoga membantu kalian dalam belajar IPA.